mengizinkan kami selaku pembawa acara untuk memandu berjalannya acara kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, izinkan kami untuk berpantun terlebih dahulu. Rajin menabung, rajin membaca. Orang pintar pandailah berkata. Indah parasnya akhlak mulianya Nabi Muhammad dambaan kita. Baiklah, izinkan kami untuk berpantun sekali lagi. Makan nasi campur daun salam, sambil bergurau memakan durian. Izinkan kami mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kami cintai dan kami muliakan Ustadz Mahendri, alumni Darul Mahabah. Kita doakan bersama semoga beliau diberikan kelancaran segala urusan, diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang, agar bisa selalu berdakwah dan menyebarkan syiar agama Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Yang kami hormati Pak Agus Sanjaya MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sipang Kritik, Bapak, Ibu, Guru, dan staf tata usaha dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan, dan seluruh tamu undangan hadirin wal hadirat, azatis-azatisna yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami terhadap antum semuanya. kami ucapkan Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum di SMA Negeri 1 Sipang Kritik ini di acara yang mulia, yang insya Allah diberkahi Allah dan insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan untuk hadir di acara ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1445 Hijriah dengan tema mewujudkan generasi muda yang taat beribadah. Tak lupa sholawat beserta salam tak henti-hentinya selalu kita senandungkan kepada kekasih kita, dambaan kita, pemimpin kita, sosok yang memberikan syafaatnya di hari kelak, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke inti acara kita, yaitu dengan rangkaian Pembukaan, pembacaan kalam ilahi, kata sambutan, pembacaan sahil tausiah agama, talqinul zikir dan doa, dan terakhir penutup. langsung kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Silakan kami bertanya, takut keliru dan salah, agar kita mendapatkan berkah darinya. Mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Asti dan Fandi. Kepada Asti dan Fandi kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi kelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Kita melanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan. Saya ulangi, kita melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Agus Trisnanjaya selaku Kepala Sekolah Negeri 1 SMA Negeri 1 Sepat Ritip. Kepada Pak Agus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang kedengaran? Halo? Yang paling belakang, kedengaran nak? Nah, alhamdulillah. Kalau kedengaran tolong didengarkan, jangan ngobrol sendiri, oke? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, kelit yang putra nih lo mengucapkan salam Bapak. Bapak ulangi sekali lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Kamis tanggal 22 Februari 2024, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj di SMA Negeri 1 Simpang Tritip. Walaupun jedanya agak jauh, Mang Hendri mengatakan kenapa Pak jauh, tidak sempat ya, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Ustadz Mang Hendri dari Pondok Pesantren Darul Mahabbah dan temannya, siapa namanya?
Sultan ya, mahasiswa ini selain di Pondok Pesantren Darul Mahaba juga mahasiswa IAIN ya, IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq ya, artinya sambil belajar ilmu tuh banyak nah ya, jadi ini sebagai motivasi bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian kelas 10, 11, dan 12 yang selalu Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama izinkan Bapak mengucapkan banyak ribuan terima kasih khususnya kepada pengurus waris ya yang telah bersusah payah, yang mungkin ingin melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj di SMA 1 Simpang Tripit, dan alhamdulillah hari ini terlaksana dengan segala perjuangan mereka. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan anak-anakku sekalian. Kepada kelas 10, 11, dan 12 Bapak juga berterima kasih atas partisipasi dan antusiasnya dalam mempersiapkan hidangan, terutama ya. Kepada Bapak Ibu guru juga mengucapkan terima kasih atas kontribusinya atas terlaksananya kegiatan ini. Anak-anakku sekalian yang selalu Bapak cintai dan Bapak banggakan, di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz ganteng. Coba lihat, ganteng enggak Ustadznya? Ada yang kenal? Orang mana? Orang Teritik. Ya. Alumni SMA 1 Simpang Teritik. Mantan, bukan mantan ya. Tapi ini dulu ketua OSIS ya. Ketua OSIS, pernah menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Simpang Teritik angkatan mungkin tahun 2025, 2015 dan 2016 lah. Ya. Jadi kenapa Bapak meminta Ustadz Mahendri memberikan tausiah pengalaman beliau lah. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak berharap ini bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anakku sekalian. Sesungguhnya kita ya, khususnya SMA 1 Simpang Teritik itu bisa bersaing dengan orang-orang yang lainnya. Nanti kepada Ustadz Mahendri bisa berbagi lah ya, bisa berbagi, memberi motivasi kepada adik-adik kelas 10, 11, 12. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa merubah mindset mereka semua ya, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Kalau untuk Isra Mi'raj sendiri, Bapak kira kita semua tahu ya bagaimana kisahnya perjalanan Nabi Muhammad SAW sehingga akhirnya dia mendapat wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, bagaimana perjuangan beliaunya. Tetapi bagaimana implementasi sekarang ini yang diperlukan anak-anakku sekalian. Di tengah glamornya dunia, di tengah banyaknya godaan sekarang ini, khususnya untuk kalian kelas 10, kelas 12 yang mungkin nanti katanya akan menjadi generasi emas 2045, itu harus dipersiapkan, harus dari kaliannya sendiri untuk mencapainya itu. Pertanyaannya, apakah akan menjadi generasi emas, apakah menjadi generasi yang gagal total? Maka kalianlah yang berpikir. Kami sekolah, salah satu lembaga pendidikan, hanya memfasilitasi. Salah satunya bentuknya seperti kegiatan ini ya, termasuk nanti Ustadz Mahendri akan memberikan tausiah. Kalian mau melaksanakannya tidak? Ya, jadi Bapak berharap mari tidak ada yang saling mengobrol satu sama lain. Tolong didengarkan, ditelaah dan dilaksanakan. Itu mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Itu saja mungkin
kata sambutan dari Bapak, karena Ustadz Mahendri juga banyak kegiatan, sudah zuhur nanti akan mengisi mengasuh pondok pesantren Darul Mahabbah ya, karena beliau ini diamanahkan untuk sebagai pimpinan pondok pesantren Darul Mahabbah yang di wilayah Serun itu, karena beliau juga banyak kegiatan. Bahwa berharap mari kita dengarkan ya, kita cerna dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu saja, terima kasih kepada Ustadz Mahendri yang telah berkenan untuk menjalin silaturahmi kepada kami semua. Dan ini kesempatan beliau ya untuk bersilaturahmi dan pulang ke kampung halamannya. Kata beliau sudah lama tidak ke SMA Negeri 1 Simpang Tripit. Itu saja dari Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kata sambutannya pada hari ini. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian syahril yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Gadista, Cynthia, dan Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Mahendri selaku pemateri, yang kami hormati Bapak Agus Fisnanjaya, MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Simpang Tripit. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Staf Tata Usaha serta teman-teman yang kami banggakan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat kodrat dan iradatnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga terus terlimpah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Deep Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change
era di mana menjamurnya berbagai media komunikasi, konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat ikut judi, remaja dan pemuda kita jangan terlena dengan mengikutinya. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan mengikuti budaya tersebut. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan destripulisasi apabila tetap remaja kita berkiblat kepada budaya negatif tersebut. Akibatnya, manusia hidup bebas, keras beringas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian positif, khususnya sebagai seorang muslim. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang remaja dan pemuda sebagai aset masa depan bangsa dengan rujukan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah Tajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa anahu ilaihi tusyarun وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang telah memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah telah memisahkan antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah engkau akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan-siksaan yang tidak dikhususkan menimpa orang-orang zalim saja. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Surah Al-Anfal ayat 24 hingga 25. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bersama bahwa dalam membangun remaja dan pemuda, maka hendaknya membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, seperti apakah membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarkandi di dalam kitab tafsirnya Bar al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bain al-mar'i wa qalbi adalah yahulu bainal mu'mini wa ma'asihi allati tasuku wa tajuruhu illal nari wa yuhau bainal kafiri wa ta'atihi allati tajuruhu illal jannah. Membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya dengan api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang mendekatkannya dengan surga.
Hadirin, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa seorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka apabila tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Namun arahan berpikir ayat tersebut tidak hanya mengarah kepada eksklusivisme Islam, sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Penjelasan lebih detail di ayat selanjutnya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah apabila kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah. Tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan dua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang, namun kecelakaan beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Karena itu, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana, dengan jalan memelihara hubungan yang harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dan anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Karena apabila tidak, kita semua akan ditimpa bencana. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW memperingatkan, Jika ada masyarakat yang melakukan keturhakaan, sedang ada anggotanya yang mampu menegur dan menghalangi mereka, tapi ia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan bencana yang menyeluruh kepada mereka. hadirin rahimakumullah, dalam membangun remaja dan pemuda yang sejati di tengah-tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan mengajarkan kita sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ar-Rum ayat 60. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastahifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Surah Ar-Rum ayat 60. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan firman Allah tersebut terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah di dalamnya. Adapun kata kerja perintah tersebut adalah fasbir, yang berarti bersabarlah. Dalam hal ini, Abdurrahman bin Nasir Al-Su'udi menafsirkan kata tersebut dengan sebutan Fasbir ala ma ummit bi wa alla dawatihim illallah wa la ra'id minhum i'radan. Bersabarlah kamu terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang telah dipanjatkan kepada Allah, meskipun engkau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa betapa beratnya menjadi mukmin yang sejati di dunia ini. Sehingga di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk selalu bersabar. Jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, sebuah contoh, saat ini anak-anak muda kita terlena dan terjerumus dengan westernisasi kebarat-baratan. Ketika orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine. Di bawah sinar remang-remang, di saat hujan rintik-ringit, angin menghembus sepoi-sepoi, basah, duduk berdua. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam membangun mukmin yang sejati? Dan siapakah yang berperan di dalamnya? Pertama, para orang tua, guru, dan pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi mereka. Karena dengan ilmu dan akhlak yang dimiliki, mereka akan menjadi generasi yang al-qawi, yang kuat, bukan generasi yang al-daif atau generasi yang lemah. Selanjutnya, para remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa seharusnya memiliki itikat untuk dididik dan dibina.
Karena hal tersebutlah yang menunjukkan keberhasilan terbentuknya, terwujudnya karakter pemuda yang sejati. Karena apalah arti seorang guru tanpa ada muridnya, dan apalah arti seorang murid tanpa adanya didikan, binaan, dan ajaran dari gurunya. Oleh karena itu, saling take and give akan membuahkan hasil yang berarti. Hadirin rahimakumullah, dan pada akhirnya apabila dapat kita simpulkan bersama bahwa apabila ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita bisa menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pagi-pagi nonton keras sakti. Cakep. Lihat penculiknya ditangkap. Generasi muda setia dan berbakti, tetap tepat membangun generasi yang maju. Megah-megah kapal selam, sayangnya hilang karena terjatuh. Kami tutup syarhil dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas penyampaian syarhil kepada teman kita dari Sofia dan Tari. Kita beranjak ke acara inti kita, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahendri. Kepada Ustadz seluas-luasnya, selapa-lapanya kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mohon izin Pak, Pak Agus, Bu Guru, Bu Risma. Baik, sebelum kita mulai, kita selawat dulu ya. Ya, ikutin yang bisa ikutin sama-sama. Salatullah. Biar pilih rebana, pilih kasih. Tadi giliran apa? Bersama selawat nanti. Yo, sama-sama. Yang belakang. Halo. Baik. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sama-sama. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Jalan-jalan ke pasar pagi, tidak lupa membeli roti. Mudah-mudahan yang jawab salam nanti abang doakan semua naik haji. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasak sama keranji. Makan semua kan? Mudah-mudahan yang jawab salam abang jadi semuanya masuk apa? Masuk televisi. Baik, terima kasih Bunda, ayah anda semua, ya bapak kami, ibu guru kami, mohon izin. Bukan ustadz, ya, bukan ustadz. Kita bikin kesepakatan, setuju? Oke. Kita bikin kesepakatan. Kalau siap baru mulai. Yang belakang, halo. Yang belakang, halo. Nah, kalau abang bilang pria, jawabnya Henry. Setuju?
Setuju tak? Yo, yang pria. Halo pria. Halo. Jawabnya apa kalau abang bilang pria? Henry. Halo pria. Wah, lu makan ya. Halo pria. Kurang semangat. Yang semangat. Halo pria. Henry. Ya semangat lagi. Halo pria. Henry. Kalau perempuannya abang bilang apa namanya perempuan, jawabnya AA. Perempuan. Aduh. Perempuan. Ya, orang tricep lah. Ya, lagi-lagi jangan mau kalah. Pria. Perempuan. Aduh. Udah fokus? Udah semangat? Agak susah. Tadi bilang sama Pak Agus, ngadep kemana? Ke belakang ada orang, kiri ada orang, depan ada orang. Baik. Kalau abang bilang kayak gini tangan perempuan, jawabnya zip. Paham? Ya, ulangi. Ya, semangat. 1, 2. Kalau ke sini jawabnya zap. Ya. Kalau ke laki-laki jawabnya Bu Guru saya. Ya. 1. Ya, semangat. Kayaknya laki-laki kalah sama perempuan nih. Gimana laki-lakinya nih? Ulang sekali lagi. Ya. Ya, fokus. Ya, fokus sekali lagi. Ya, sebelum mulai karena banyak yang main-main. Ya, sekali lagi. Ayo semangat. Ya, tepuk tangan bagi kita semua. Udah semangat? Hah? Oke, terakhir. Ikutin samanya, semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bilang sayang, bilang cinta, bilang takbir. Masya Allah. Tepuk tangan kita semua. Walaupun tadi ada yang mau bilang takbir. Halo laki-laki. Apa kodenya laki-laki. Ya semangat laki-laki. Perempuan. Aduh. Baik. Siap mulai? Yang belakang kelihatan? Halo yang belakang. Baik. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa fi riwayatil ukhra wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu alazim, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adik-adik semua, Guru ayahanda yang kami cintai karena Allah, sejatinya abang ini bukan ustadz, ya, panggil saja abang, ya, karena umur kita tak jauh berbeda, ya, umur abang alhamdulillah 24, jalan 25, April nanti 25. Jadi kesini kemarin
Kemarin alhamdulillah ditelepon sama Pak Agus, Pak Henry. Siapa? Bisa ada hari Kamis isi di Simpan Tritip? Awalnya belum mengiyakan. Insya Allah Pak ya. Nanti saya kabarkan. Ya. Qadarullah, hari ini abang sebenarnya ada kegiatan di pesantren. Cuman karena Pak Agus yang minta, dan kebetulan sekolah ini adalah sekolah di mana abang tumbuh, abang dididik. Sekarang alhamdulillah wasilahnya abang jadi orang. Alhamdulillah, maka abang menyempatkan diri untuk izin. Abang WA pimpinan, bismillah Buya izin untuk mengisi di SMA 1 Simpan Tritip. Kata Buya bismillah boleh. Jadi alhamdulillah hari ini abang bisa duduk berdiri di sini memberikan sedikit motivasi untuk kita semua. Alhamdulillah. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal sama abang, ya. Nama abang Mahendri. Mahendri. Alhamdulillah. Dikasih sama guru panjang tambahan Muhammad Mahendri Zurfi. Nah, ada yang manggil Azurfi di Pangkal Pinang, ada yang manggil Hendri, tapi umumnya dipanggil Hendri. Alhamdulillah istri bini. Alhamdulillah. Kebayang kalau istri abang laki? Kebayang kalau istri abang laki? Karena Nabi Adam alaihi wasallam diciptakan itu berbarengan dengan Siti Hawa. Bukan Adam sama Asep. Kebayang kalau Adam sama Asep di kamar dia main pedang ting tang ya. Nah, parah ini. Nah, alhamdulillah. Apalagi sekarang, zaman sekarang alhamdulillah di sana di luar negeri dilegalitaskan laki-laki nikah sama laki-laki. Mau nak nikah sama laki-laki? Perempuan mau nikah sama perempuan? Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah dikasih istri orang bini, bukan bini orang. Apalagi orang laki. Alhamdulillah. Jadi habis ini jangan nanya abang lah kawin lom lah. Abang lah kawin. Alhamdulillah. Kemarin dibicarain sama Pak Agus. Ini KTP-nya belum nikah. Lah nikah apa belum? Lah alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri abang orang Kalimantan Dayak. Jauh. Jadi kalau sini harus PP 2 kali transit dari Jakarta langsung ke Sampit. Baik, adik-adik semua. Siap mulai? Oke. Kalau abang bilang tepuk 1, semuanya tepuk 1. Tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Yang dalam? Halo yang dalam. Nah. Tepuk 3. Ulang. Semuanya belum semangat, belum fokus. Ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Kalau tepuk 4 jawabnya sepakat. Nah, kalau tidak sepakat, salah maju di sini gantiin abang yang tos dia. Siap dah? Oke, tepuk 1. Nah, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Alhamdulillah. Kayaknya lu makan yang dalam nih. Yang dalam kayak lu makan lu. Lah. Baik. Alhamdulillah. Ya. Seharusnya tadi lah selesai. Banyak kegiatan, ada syarhil Quran, itulah tausiah semua. Nah, banyak materinya sebenarnya. Tinggal kita mau apa tidak nasihatnya. Alhamdulillah ada semua. Dengarkan. Ya, abang tidak punya banyak waktu. Ya. Yang belakang ini mohon maaf ya, karena saya normal. Jadi ngadap ke sini, yang belakang cuman lihat. Ya. Perhatikan. Abang tidak punya banyak waktu. Mungkin ini adalah perjumpaan terakhir kita. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang pengen cerita. Ini kisah nyata. Terserah mau percaya apa tidak, tapi ini kisah nyata. Dulu ketika abang ngajar di Darul Mahabah, bukan alumni ya, masih ngajar, ya. Dulu ketika abang tahun 2021 ngajar di orang pintu air, Zaki ya. Namanya Zaki. Orang mana? Orang pintu air. Ada yang nama Zaki sini? Nah. Orang pintu air.
Orangnya ganteng, Masya Allah, umur 12 tahun. 12 tahun. Ketika itu datang kepada kami, Ustaz, mohon izin Ustaz, kenapa? Saya mau pindah, saya mau keluar. Kenapa? Saya tidak betah Ustaz. Kenapa tidak betah? Tidak sanggup bangun pagi, letih, mandi pagi terus, belajar malam sampai jam 1, jam 2, letih Ustaz. Jangan, sabar dulu. Tidak mau Ustaz. Akhirnya datang dia sama orang tuanya, datang. Assalamualaikum Ustaz. Ya, izin Nanda kami Zaki tidak mau lagi mondok. Alhamdulillah, silahkan. Kami tidak bisa melarang pun kalau mau berhenti. Qadarullah di tahun 2022, ya, di tahun 2022 beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau wafat. Kenapa wafatnya? Wafatnya karena kesengat listrik. Kesengat listrik. Lagi kerja, bantuin ayahnya, wafat kesengat listrik. Dapat kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pertanyaan abang, kalau seandainya ini Zaki tahu bahwasanya tahun 2022 dia akan wafat, keluar tak dari pondok? Kenapa tidak keluar? Kenapa tidak keluar? Kenapa tidak keluar? Kenapa tidak keluar? Karena tahu bahwasanya tahun 2022 dia akan wafat. Makanya ada semua yang laki-laki maupun perempuan jangan tertipu sama umur. Oh Bang, saya masih muda, saya baru 17 tahun, saya masih 18 tahun, saya masih 19 tahun, masih lama, masih bisa kuliah, kan masih bisa belajar umur 30, masih bisa belajar umur 40 tahun. Umur tidak tahu. Kalau seandainya orang tahu kapan umur, maka dia tidak akan pernah main-main dalam kehidupan. Abang ngasih contoh. Abang ngasih contoh yang paling simpel. Nak, misalnya Bu Risma bilang ke antum semua, nak, jangan deketin ini ular. Kenapa Bu? Karena ular ini kalau didekatin akan matuk. Nah, pertanyaan abang, kira-kira harus merasakan dulu dak baru percaya? Hah? Harus merasakan dulu dipatuk ular baru percaya bahwasanya ular itu berbisa. Nah, itu namanya wudu. Itu namanya wudu. Kalau seandainya kita mau merasakan dulu bahwasanya ular itu berbahaya, dipatuk berbisa kita akan mati, itu namanya wudu. Artinya apa? Allah berikan akal tapi tidak dipakai akalnya. Orang berakal, orang yang Allah berikan akal disampaikan, dia tidak akan nyeleneh. Dia akan dengar, oh ini ular, kalau dipatuk nanti bisa beracun, nanti bisa mati. Kalau seandainya mau percaya harus merasakan dulu, berarti orangnya agak kurang tetes kata orang. Nah, makanya kita jangan seperti itu. Jangan kita merasakan dulu kesengsaraan di dunia baru kita percaya. Ya, nangis lagi. Ya, kita nanti merasakan susah di akhirat baru kita percaya. Nah, itu namanya orang yang bodoh. Kalau bahasa abangnya, bahasa kasarnya, orang yang tidak tahu apa lah Allah beritahu, lah Rasulullah sampaikan, tapi masih tidak mau percaya. Makanya kita yang sebagai pembuka, Allah berikan akal, antum masih muda, masih ada guru-guru yang masih membimbing, ikutin. Ya, ikutin. Contoh lagi. Tahu batu es? Yang belakang tahu batu es? Tahu batu es? Dipakai cair? Cair tak? Nah, cair apa tak? Nah, buktikan kalau ya. Dipakai cair. Tak dipakai batu es cair tak? Cair tak? Cair. Nah, pertanyaan abang, antum, anda semua masa mudanya mau habis dalam kebermanfaatan atau mau habis dalam kesia-siaan? Karena sama, antum pakai buat bermanfaat, masa muda antum akan lewat. Benar? Antum tidak pakai dalam kebermanfaatan, masa muda pun antum akan lewat. Maka silahkan pilih, masa mudanya mau hidup dalam kebermanfaatan atau masa mudanya mau hidup dalam kesia-siaan. Silahkan pilih, semuanya ada di antum. Life is choice. Ada yang tahu artinya?
Ada meme Susi, life is choice. Hidup adalah pilihan. Jadi kalau seandainya antum semua dengar adik-adik tidak bisa milih dalam kehidupan, maka antum akan jadi sampah-sampah. Mohon maaf sampaikan dengan keras, karena antum belum tahu kehidupan, akan jadi sampah-sampahnya masyarakat. Tahu sampah? Tahu sampah? Betul, sampahnya bisa didaur ulang, tapi kalau sampah yang bermanfaat. Nah, kalau antum sampah tidak bermanfaat, jangankan didaur ulang, dilihat orang pun jijik. Ya, yang namanya sampah, ingat, perhatikan baik-baik, yang namanya sampah, meskipun dia didaur ulang, tidak semua orang mau dekat sama dia, betul? Tidak semua orang mau bersama dia, betul? Maka hidup adalah pilihan. Siap mulai? Baru pembukaan ternyata Bang Oal, baru pembukaan panjang. Pembukaan aja lama. Ini apa? Biar antum semua paham. Paham. Ya, apalagi perempuan. Mohon maaf perempuan. Ya, halo perempuan. Halo perempuan. Halo laki-laki. Hai, halo laki-laki. Perempuan. Ingat ya. Antum jaga diri. Kenapa kok abang bilang jaga diri? Kan tausiah kita Isra Mi'raj, karena abang paham orang sini, karena abang tahu kondisi orang di sini, karena abang paham, abang besar di sini. Ya, banyak dulu kawan-kawan abang waktu masih sekolah di sini ada yang keluar. Kenapa keluarnya? Karena tidak bisa jaga diri. Perempuan yang ngandung siapa? Yang malu siapa? Yang enak siapa? Dengar ulang sekali lagi. Yang ngandung siapa? Yang sakit siapa? Yang malu siapa? Yang enak siapa? Aginak. Tuh. Tolong ibu. Tugas. Tolong. Sekali lagi biar paham sekali lagi. Yang enak siapa? Yang enak siapa? Yang susah siapa? Yang malu siapa? Yang sakit siapa? Jaga diri. Kalaulah tahu yang sakit perempuan, yang malu perempuan, yang susah itu perempuan, maka jaga diri. Ada laki-laki yang bilang, don't touch me. Gitu. Jadi harus perempuan yang mahal. Jangan jadi perempuan yang murahan. Apalagi laki-laki, mohon maaf laki-laki. Antum punya ibu? Antum punya kakak, saudara perempuan? Antum punya adik, saudara perempuan? Gimana perasaan antum kalau ibu antum, saudara perempuan antum, adik perempuan antum digoda sama orang? Marah enggak? Kalau antum marah, maka jangan goda jaga fokus belajar. Satu lagi sebagai pembuka, abang mau cerita. Panjang pembukanya, jadi sampai jam 11. Ya, siap dengar? Ada anak muda di zaman dulu, namanya Dua. Abang kisahkan cerita ini sebagai inspirasi buat kita. Kenapa dulu abang berpikir, kalau seandainya ku tahu, ya abang tahu rumus ilmu ini, tahu cara belajar dalam Islam, maka bukannya ini ya pede, tapi kita harus husnuzon sama Allah. Kalau seandainya dulu abang tahu, abang mondok dari dulu, mungkin abang suksesnya umur 20 tahun lah sukses, alhamdulillah. Ya. Nah ini diajarkan dalam agama kita, ada 2 orang pemuda. Mau tahu? Satu namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Siapa namanya? Dengarkan ceritanya. Bernama Sayyidina Khalid bin Walid. Ada yang nama Khalid di sini? Pergi ke Ratu Persia. Datang di sana. Di Ratu Persia, Sayyidina Khalid bin Walid disediakan racun. Apa kata Ratu Persia? Racun ini tidak ada orang yang minum setelahnya akan mati. Artinya apa? Racunnya sangat berbisa.
Tidak ada orang yang minumnya setelahnya mati. Karena Sayyidina Khalid masa iya mati. Masa iya mati. Akhirnya diambil racunnya, diminum sama dia. Sebelum Sayyidina Khalid bin Walid minum, beliau baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum sama Sayyidina Khalid bin Walid tidak mati. Kaget Ratu Persia, tercengang. Apa kata beliau? Kalau seandainya semua orang Islam, semua orang muda-mudi dalam Islam berpegang teguh sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid berpegang teguh dengan ajarannya, maka niscaya dunia ini akan dikuasai siapa? Orang Islam, kata Ratu Persia. Akan dikuasai orang Islam. Syaratnya apa? Harus berpegang teguh sama agama. Ada cerita lagi. Nanti kesimpulannya di akhir abang sampaikan. Ada cerita lagi. Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Kenal Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih kenal? Muhammad Al-Fatih ini pembebas Konstantinopel. Umur berapa? 21 tahun. Ingat, umur 21 tahun beliau sudah jadi pemimpin perang membebaskan suatu negara dari kezaliman. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Abang mau tanya, yang umur 17 berapa? Angkat tangan. 17 tahun. 17 tahun. 16 tahun. 16. Angkat tangan. 18. Boleh bang, angkat 18. 18. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Dari 17 ke 21 berapa tahun? 4 tahun. Dengar baik-baik. Antum yang 17 punya waktu 4 tahun lagi untuk sukses kalau ngikut Muhammad Al-Fatih. Mungkin tak? Mungkin. Mencegah. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, pertanyaan abang, mau sukses dalam usia muda apa mau sukses dalam usia tua? Yang semangat, yang belakang semangat. Mau sukses dalam usia muda apa mau sukses dalam usia tua? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Makanya kata Allah, perhatikan baik-baik. Subhanalladzi, ya maha suci Allah, alladzi asraf, yang mana memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ingat, kira-kira dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilometer? Mungkin tidak ditempuh dalam semalam? Tidak mungkin. Mustahil. Tapi bisa. Contoh, abang kasih gambaran satu contoh. Tahu semut? Semut bisa ada ke Jakarta? Hah? Gimana caranya? Gimana caranya? Jangankan ke Jakarta, semut aja kalau berjalan di sini diinjak orang mati. Apalagi mau ke Jakarta. Tapi bisa ada? Gimana caranya? Ngikut orang yang mau ke Jakarta, diambil semut, taruh di kantongnya, datang ke Jakarta, datang dak? Selamat dak? Artinya apa? Kalau kita ngikut apa yang Allah perintahkan, maka kita akan sampai dalam usia kita mau. Tapi kalau kita tidak mau ngikut, ya, maka silahkan nikmati susahnya belajar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sampaikan dalam hidup beliau. Ingat, Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah. Dalam hidup beliau tidak pernah bersumpah. Tapi masalah ini beliau bersumpah. Saking pentingnya apa kata Imam Syafi'i? Wallahi demi Allah, hayatul fata, kehidupan seorang pemuda, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Makanya jangan ngejar ilmu saja. Kalau antum ngejar ilmu, dah heran negara banyak korupsi. Bukankah orang korupsi itu orang pintar? Ya, bukankah pemimpin kita orang yang cerdas? Tapi kalau tidak punya takwa, maka dia akan zalim. Takwa juga tidak sampai situ. Antum takwa tidak punya ilmu, maka tidak akan berhasil. Makanya harus sama, berbanding lurus antara ilmu dan takwa. Siap? Ya.
Yang laki semuanya. Halo laki-laki. Perempuan. Siap mulai? Ya, baik kita mulai. Baru mulai. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Isra Mi'raj. Ini Isra Mi'raj, siapa yang tahu tanggal berapa? Hah? Siapa yang tahu tanggal berapa? Yang tahu dapat hadiah. Yang tahu angkat tangan dapat hadiah dari abang. Apa hadiahnya? Naik umroh bagi yang mampu. Ya, berapa? 20 27 atau 28? Bulan Rajab. Sekarang bulan Sya'ban. Kok baru sekarang Ustadz? Tadi saya tanya ke Pak Agus, Pak, kok baru sekarang? Alhamdulillah, yang penting ini bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tanggal berapa? 27 Rajab. Antum tahu sebelum Isra Mi'raj, ya, itu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika itu Nabi SAW hijrah ke namanya kota yang namanya Taif. Apa namanya Taif? Sampai di Taif, Nabi Muhammad SAW dilempar dengan kotoran, dihina, dicaci, dimaki, sampai berdarah beliau. Datang malaikat Jibril alaihissalam sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, dengar baik-baik, ini cinta Nabi kepada antum semua. Ya Rasulullah, kalaulah seandainya darahmu ya Rasulullah netes kepada bumi, maka akan aku ratakan semua penduduk Taif karena kurang ajar kepadamu. Seketika itu Rasulullah lap kakinya, jangan sampai darah itu netes ke bumi. Kalau seandainya ya ditawarkan ke abang nih, ya, atau ke Pak Agus misalnya, ya Hendri, datang malaikat, dan kalau seandainya ya darahmu menetes ke bumi, ya ratakan semua bumi itu. Apa kata abang? Silahkan rata bumi. Bedanya kita sama Rasulullah. Apa Rasulullah angkat tangannya, ya Allah, jadikanlah dari penduduk Taif ini orang-orang nanti dari anak keturunannya beriman kepadaku. Ya, tidak didoakan keburukan tapi didoakan kebaikan. Wajar tak dulu penduduk Taif demikian? Wajar tak? Wajar. Kenapa? Karena mereka tidak iman. Karena mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang lebih kurang ajar. Mau tahu? Orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, dia katakan dalam lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia lempari Nabi Muhammad dengan dosa-dosa dia. Ini lebih kurang ajar daripada penduduk Taif. Makanya kalau cinta sama Nabi Muhammad, cinta ada? Abang mau tes. Ya, antum lebih cinta sama Nabi Muhammad apa siapa? Tahu Raffi Ahmad? Tahu Raffi Ahmad? Hah? Tahu Raffi Ahmad? Anaknya ada berapa? Yang keempat, anaknya ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Ulang. Tahu Raffi Ahmad? Anaknya ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Tahu Rasulullah? Ada berapa anaknya? Ada berapa laki-laki? Ada berapa perempuan? Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Katanya cinta, katanya sayang, tapi sama nama anak Nabi Muhammad tidak tahu. Ini cinta betulan apa cinta palsu? Hah? Nauzubillah min. Ulang sekali lagi. Tahu Lee Min Ho? Tahu Lee Min Ho? Belakang tahu Lee Min Ho? Tahu Ustaz? Kata Bisma apa itu?
Bisma, kata Bisma, kawan saya asal di Bino. Sebelah, ya. Sama opak, mohon maaf ya, sama orang yang belum tentu memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat, kita kenal, kita tahu, kita ikutin, kita follow. Tapi sama orang nanti yang memberikan syafaat kita di hari kiamat, kita tidak tahu. Contoh, perhatikan baik-baik, ya. Yang dengar silakan, yang tidak mau dengar silakan, ya. Dengarkan baik-baik. Ada Jokowi, kenal sama Jokowi? Bukan namanya ya. Kenal sama Jokowi? Nah, pertanyaan abang, kalau seandainya Jokowi kesini kenal sama antum? Kenapa? 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 Nah, jangan nanti, jangan, perhatikan baik-baik, jangan sampai nanti di hari kiamat kita ngaku tuh Nabi Muhammad, tuh Nabi saya, tuh Nabi saya, tuh yang memberikan syafaat. Jangan sampai nanti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kenal sama kita karena banyak dosa. Makanya hikmah yang pertama, bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang yang memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, sebelum Isra Mi'raj, perhatikan baik-baik, Nabi Muhammad SAW itu wafat dua orang yang paling berjasa dalam hidup beliau. Siapa dia? Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, dan yang kedua siapa? Paman beliau Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, paman beliau sama Sayyidina Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mau sampaikan bahwasanya bersandar itu hanya kepada siapa? Ulangi, bahwasanya bersandar itu hanya kepada siapa? Allah. Bersandar kepada ibu mati. Bersandar kepada ayah akan mati. Makanya ada lagu yang terkenal, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Wawat, bukan dulu. Anton itu ya, parah ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak Agus, Bu Risma, semuanya akan mati. Maka kalau kita bersandar kepada makhluk akan binasa. Ustaz, bang, tapi saya orang kampung bang, mak saya tukang karet, bang saya ada DG, mak saya hanya tukang ini tukang itu. Kita punya Allah. Kita punya siapa? Punya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau antum, perhatikan baik-baik semuanya, ngikut sukses standar manusia, antum akan capek. Kenapa? Karena standar sukses manusia harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya jabatan, harus punya duit yang banyak. Capek letih karena tidak semua kita sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang susah, ada yang senang, ada yang menderita. Tapi kalau seandainya antum semua ikut sukses standar Allah, apa kata Allah? Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka akan sukses sebenar-benarnya. Apa syarat sukses menurut Allah? Taat. Taat apa taat? Imtitharu awamirillah, taat atas perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Maka satu, bersandarnya sama Allah. Jangan bersandar sama makhluk, jangan bersandar sama Bu Guru. Tenang, kita ada Pak Wawan, ada backing kita kalau dimarah Pak Agus. Tenang, ada Pak Sahrul, gampang. Capek, letih. Makanya kalau bersandar sama makhluk akan kecewa. Pernah kecewa? Wah, kayaknya korban
korban dikecewain orangnya. Yang kedua, ya, yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga, ya, hikmah daripada Isra Mi'raj adalah sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dibelah dada beliau. Dibelah. Habis dibelah dicuci menggunakan air zam-zam. Apa maksudnya? Membersihkan hati daripada dosa-dosa, penyakit-penyakit hati. Susah kalau antum ingat ya, kalau antum masih punya penyakit hati, perhatikan baik-baik. Kalau antum masih punya penyakit hati, selama itu antum tidak akan pernah yang namanya sukses. Abang punya kisah nyata, mau dengar? Mau dengar? Ini kisah abang sendiri. Ya, dulu abang, kalau antum tidak percaya silahkan tanya. Ya, ini kisah abang sendiri. Kalau antum tidak bertanya silahkan tanya sama orang yang kenal sama abang. Ada sekelas abang tuh apa manggilnya? Bu apa ustazah? Pena Pariska. Ibu masih di sini ya? Ya. Terus sepantaran abang. Ya, kalau udah percaya silahkan tanya sama orang yang kenal sama abang sama Bu Risma. Abang nih 3 tahun sekolah di sini numpang sama orang. Ya, 3 tahun sekolah numpang. Kadang telat, kadang pulang ditinggal kawan. Ya, ingat kadang telat, kadang ditinggal kawan. Sakit tak? Oh sakit. Ya, kesel. Tahun 2019 abang dari Grogol mau ke Pasar Senen, duit sisa 50.000. Ini kisah nyata, duit sisa 50.000. Kalau udah percaya tanya sama Jian, abangnya Emma, ada Emma di sini. Nah, duit sisa 50.000 dari Grogol ke Pasar Senen, naik Grab itu 30.000 kurang lebih, sekitar berapa menit lah, belasan menit, 20 menit habisnya 30.000. Abang sisa duit cuma 50.000. Kalau seandainya abang pakai buat Grab, abang tak sampai lagi ke pondok, karena dari Semarang ke pondok itu habis duit kisaran 40.000. Jadi apa? Jalan kaki bermodalan map di HP. Ya, jalan kaki bermodalan map 2 jam menyeseri rel kereta api. Di situ abang dapati orang tidak punya rumah, anak-anak main sama ayahnya di gerobak, bahagia. Ada bapak-bapak tidak punya rumah, ada seorang ibu-ibu terlantar di sana. Ternyata apa? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata bukan abang yang susah. Selama abang sekolah di SMA, ternyata kurang rasa syukur kepada Allah. Ada yang lebih susah ternyata dari kita. Makanya yang kedua, penyakit hati dibuang. Kalau seandainya antum masih ada penyakit hati, dendam, dengki, antum tidak akan pernah yang namanya sukses. Semenjak pasca kejadian itu abang beristighfar kepada Allah, sungguh-sungguh belajar, alhamdulillah selesai. Ya, selesai. Meskipun abang tertinggal, mondoknya umur lulus SMA. Ya, orang mondok dari SD, SMP, MTS, SMA. Ya, abang lulus SMA, baru mondok, baru kenal bahasa Arab pening kepala. Tapi alhamdulillah, kalau seandainya kita buang semua sakit hati. Yang keempat, ya, hikmah daripada Isra Mi'raj. Ya, ketika Nabi SAW pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, Nabi SAW ditemani yang namanya Sayyidina Jibril alaihi wassalam dan Buruk. Artinya apa? Hidup itu kalau mau sukses harus jangan sendiri, harus jamaah, belajar kelompok, ya, nanya sama gurunya. Nggak tahu pernah, ya, selama abang sekolah di sini tidak pernah abang lakukan, tapi selama abang mondok tuh ketika baru paham ilmunya, baru datang ke guru, ya, Ustaz, ya, minta bimbingannya belajar, setiap malam datang ke rumah, ya, minta nasihat, tidak pernah lagi. Artinya apa? Kalau mau berhasil dalam kehidupan jangan suka sendiri. Makanya orang laki jangan suka sendiri, di kamar main HP sendiri, entahlah apa gawe.
Nah, orang bini jangan tugasan sendiri. Oh berarti saat bang, kalau seandainya tidak boleh sendiri, berarti gue nyari pacar be bang, oh kan tidak boleh sendiri. Nah, itu pemahaman yang salah. Maksudnya apa? Nyari kawan. Ini yang terakhir sebagai penutup, ya, sebagai penutup, dengar baik-baik, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha, secara langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintah Kalau seandainya perintah puasa, Allah sampaikan turun ayatnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ketika zakat atau zakah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan zakat. Haji atimul haji wal umroh, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masalah sholat, saking pentingnya sholat, ya Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Muhammad langsung berjumpa dengan Allah. Adik-adik, perhatikan, ya adik-adik, halo laki-laki, ya perhatikan, lihat jari abang, ya jari abang ada berapa? Jari abang ada berapa? Ini apa? Mik ini kita ibaratkan sebagai orang Islam, ya, mik sebagai orang Islam. Jari yang 5 ini abang anggap sebagai rukun Islam. Dengar baik-baik, adik-adik dengar baik-baik. Ini orang Muslim, ya, ini Islam. Kalau seandainya orang Muslim berpegang teguh sama yang namanya ajaran Islam, kuat tak? Dibanting jatuh tak? Dibawa lari jatuh tak? Kenapa tidak? Karena berpegang teguh sama Islam. Nah pertanyaannya, kalau seandainya jari kelingking abang-abang lepaskan yang diibaratkan sebagai haji, ya haji, kira-kira masih kuat tak? Jatuh tak? Dilempar jatuh tak? Kenapa? Karena tidak semua orang mampu haji. Ada yang mampu, ada yang tak, ya. Ada yang sakit, duit banyak tapi sakit tak mampu. Karena tidak semua orang mampu, makanya masih kuat. Kalau seandainya dari tengah abang lepaskan sebagai apa? Zakat. Sebagai zakat, kira-kira masih kuat tak? Kenapa? Karena tidak semua orang kaya. Ya, tidak semua orang bisa zakat. Dan yang tengah, kalau seandainya abang lepaskan sebagai puasa, kira-kira masih kuat tak? Kenapa? Karena ada yang sakit, yang perempuan ada haid, yang perempuan ada nifas, yang laki-lakinya sakit. Tapi kalau seandainya jari telunjuk abang lepaskan sebagai sholat, perhatikan baik-baik. Seandainya jari telunjuk abang lepaskan jadi ibaratkan dengan sholat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Islam? Apa yang terjadi dengan abang? Apa yang terjadi dengan kita? Hancur, ya, hancur. Makanya kata Nabi SAW, as-salatu amududdin, salat adalah tiang agama. Kalau seandainya engkau salat, berarti engkau tegakkan agama. Kalau seandainya engkau tinggalkan salat, engkau hancurkan agama. Iblis, tahu iblis? Kenal di mana? Kenal di mana iblis? Hah? Iblis laknatullah alaih itu tak mau disuruh Allah Subhanahu Wa Taala sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena beliau lebih mulia, kata beliau. Beliau diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sujudnya kepada siapa? Allah. Kepada apa Nabi Adam? Kepada Allah apa kepada Nabi Adam? Nabi Adam. Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi manusia ada yang lebih hebat, ya, tak mau sujud kepada siapa? Tak mau sujudnya kepada siapa? Berarti lebih laknat iblis apa lebih laknat kita yang tak mau sujud kepada Allah? Alhamdulillah. Perhatikan, ya, kata para ulama, aslih salatak. Dengar baik-baik, aslih salatak. Perbaikilah salatmu. Wallahi demi Allah, sayuslih hayatak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki
Kalau mau hidup diperbaiki Allah, maka harus sholat. Ya, siap. Ya, ada 5. Yuk, ya, 5 hikmah daripada Isra Mi'raj. Yang tahu angkat tangan dapat hadiah. Nah, yang tahu angkat tangan dapat hadiah. Ya, nggak tahu? Ada yang mau tahu? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau tidak tahu, ya mungkin ini saja dari abang. Kurang lebihnya abang mohon maaf. Ya, mudah-mudahan sebagai penutup 3 resep mau sukses belajar. Mau tahu? Ini yang abang amalkan, alhamdulillah abang bisa sampai sekarang. 3 resepnya, catat baik-baik. Kalau antum mau sukses dalam belajar jenjang apapun, SMA, kuliah, mau apapun mondok, nantinya 3 pegang ini. Yang pertama adalah antum sendiri. Kuncinya adalah antum sendiri. Makanya sungguh-sungguh berprasangka baiklah kepada Allah, jangan pernah minder. Meskipun kita orang kampung, tapi jangan kampungan. Meskipun kita anak tukang karet, tapi pikir kita harus ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua, guru. Sukses yang pertama itu adalah antum kita sendiri, siswa. Syaratnya. Yang kedua adalah guru. Sekolah siswa banyak, ada gurunya bisa berhasil. Siapa yang ngajar? Ingat, sekolah siswa banyak, tidak ada gurunya bisa berhasil. Ya, artinya apa? Kalau antum tidak punya adab, mohon maaf ya, antum tidak punya adab kepada ini guru ini, ya. Nih, perhatikan baik-baik. Antum tidak punya adab kepada guru, percaya tidak percaya, silahkan. Kalau tidak percaya, coba sendiri. Ya, antum tidak akan pernah berhasil. Kenapa demikian? Karena orang tua kita itu ada 2. Yang pertama orang tua biologis. Tahu siapa? Mak sama ayah. Orang tua biologis itu yang nurunkan kita dari zaman mulia, alam ruh, kita tidak punya dosa, dibawa ke alam dunia, yang mana alam dunia ini banyak dosa. Sedangkan guru kita ngangkat maruah kita dari alam hina menuju alam yang mulia, yakni ilmu. Berarti kalau seandainya antum tidak punya ini, ya durhaka sama guru antum, sampai kiamat ketika antum bermasalah, antum tidak akan pernah berhasil kecuali antum datang minta maaf sama guru antum. Itulah yang pernah abang alami dulu ketika masih MTS. Ya, di MTS ada guru abang. Ya, guru bahasa Inggris, mohon maaf. Ya, Allah memang ciptakan beliau agak lebih, ya giginya agak ke depan, mohon maaf ya, ini bukan ini. Sering abang hina dulu, ya tidak pernah masuk kelasnya, bahkan sempat bolos. Ya, ketika ngaji baru paham ilmunya. Oh mungkin karena inilah dulu susah ngaji. Oh mungkin karena inilah dulu tidak pernah hafal. Ketika pulang liburan pondok, abang datang ke rumahnya minta maaf. Setelah itu alhamdulillah Allah bukakan kepahaman untuk belajar. Karena durhaka kepada guru. Maka kapanpun antum durhaka kepada guru, antum tidak akan pernah berhasil. Ya, mungkin ini saja dari abang. Kita tutup dari salawat. Ya, tolong rebananya jangan pilih kasih. Ya, sama-sama. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibina. Sama-sama. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron